Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saat ini kita akan memulai tutorial dasar penyusunan data spasial SPKP. Jadi yang pertama, ada beberapa kebutuhan data peta pada aplikasi SPKP. Jadi di SPKP itu terbagi ke dalam beberapa bab untuk data spasial yang harus diinput, terbagi ke dalam 3 bab. Itu bab pertama, gambaran umum kawasan dan arahan kebijakan. Kemudian bab 2 adalah kondisi existing bidang keciptakaryaan, dan bab 3 adalah kawasan prioritas penanganan. Untuk beberapa sumber data sudah dibagikan kemarin di Google Drive untuk beberapa sumber datanya. Jadi ada beberapa data yang bisa didapatkan di SHP RT RW Kabupaten yang sudah disusun oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi untuk brainstorming aja. Jadi dalam proses processing data spasial SPKP itu kita membutuhkan data dasar, data peta, data shapefile berbentuk shapefile. Itu adalah bentuk raw data, data mentah dari pemetaan data spasial yang nantinya akan kita processing di ArcGIS. Nah, adapun processing yang akan kita lakukan di ArcGIS adalah yang pertama menyampaikan atribut table sesuai format, kemudian mengelompokkan data. Jadi SHP itu terdiri dari beberapa data. Jadi untuk masuk ke dalam aplikasi SPKP kita harus zip dulu, Pak. Zip dulu. Jadi ke semua data SHP yang terbagi ke dalam, biasanya ke dalam 6 atau 7 file, itu harus digabungkan dulu atau di zip. Gitu. Kemudian kita akan mengunggahnya, hasil dari zip penggabungan tadi akan diunggah di sistem SPKP. Kemudian untuk tadi ini penyamaan atribut table yang paling pertama dilakukan. Ada beberapa aturan penamaan field atau kolom. Kolom yang ada di dalam SHP itu, data table-nya. Jadi sudah ada aturan penamaan table dan tipenya dan propertiesnya. Jadi contohnya adalah contohnya kita ambil satu batas administrasi kecamatan. Nah, yang di dalam field di dalam SHP itu ada tabel kolom dengan judul WAD NKC atau wilayah administrasi kecamatan. Ini adalah aliasnya. Tipe fieldnya adalah teks. Kemudian untuk teks itu diseragamkan. Untuk tipe teks adalah 254 dan numerik adalah dan untuk numerik itu float precision 2,0. Contoh untuk field numerik itu contohnya adalah sungai. Ukuran sungai itu numerik, jadi dia angka. Untuk aturan penamaan selanjutnya dapat dilihat di pedoman penyusunan SPKP cetakan pertama tahun 2020. Mungkin bapak dan ibu-ibu sudah punya semua. Lanjut, untuk metode penyusunan SHP di dalam SPKP ada 3 metode penyusunannya. Jadi Jadi ada 3. Yang pertama adalah penyamaan atribut dan memindahkan data. Nah, itu contohnya adalah batas administrasi kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi untuk jenis peta ini, yang beberapa ini, itu tinggal disamakan atributnya. Kan ini kan sudah ada di SHP RT RW bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu tinggal disamakan atributnya dan kita pindahkan ke SHP dari format SHP yang sudah diformat ke dalam bentuk yang diinginkan oleh SPKP. Seperti itu. Metode yang kedua yaitu penyamaan atribut, menggabungkan data dan memindahkan data. Jadi contohnya itu jaringan jalan dan sungai.
Jadi disamakan dulu atributnya, kemudian kita gabungkan. Contohnya jaringan jalan. Jaringan jalan itu field yang diatur di dalam SPKP itu adalah ada field WADMPR, ini provinsi, administrasi kabupaten, administrasi kecamatan, dan status jalannya apa. Apakah dia arteri primer, kolektor primer, dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita gabungkan antara jaringan jalan. Ini kan jaringan jalan yang ada di SHP RT RW Bapak dan Ibu-ibu belum mencantumkan kecamatannya. Jalan itu letaknya di kecamatan mana sih gitu. Nah, itu nantinya yang akan kita gabungkan dengan SHP kecamatan yang ini. Nah, setelah digabungkan datanya, jaringan jalan dan kecamatan, kita memindahkan datanya lagi ke dalam SHP yang sudah terformat ke dalam bentuk SPKP. Untuk metode yang ketiga, ini kita mulai dari awal. Contohnya ini untuk SHP, untuk peta, jenis peta yang tidak dimuat di dalam SHP RT RW Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Contohnya itu sebaran IPA, sebaran intek, atau sebaran spam, dan lain-lain. Jadi itu kita buat SHP-nya dulu, terus kita bikin penamaan field-nya, dan digitasi manual. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan coba langsung praktek. Untuk metode yang pertama mungkin kita langsung praktek aja penyamaan atribut dan memindahkan data. Kita ambil contoh kecamatan aja Bu ya, Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, kita langsung pindah ke ArcGIS. Langkah paling awal yang harus kita lakukan di ArcGIS mungkin adalah menampilkan katalog ya. Katalog ini untuk memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengcopy atau memasukkan data. Jadi tidak harus melalui head data lagi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa mengambilnya langsung dari sini ya. Memindahkannya dari sini gitu. Langkah paling pertama setelah katalog muncul, menampilkan katalog itu ada di sini. Katalog. Terus kita untuk langkah pertama adalah connect to folder, connect ke folder di mana bapak-bapak dan ibu-ibu menyiapkan bahannya, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu menyimpan data SHP RT RW-nya dan bahannya, bahan SHP yang sudah dibagikan. Mungkin yang paling pertama adalah di mana bapak-bapak dan ibu-ibu membuat folder dulu sesuai format. Kalau saya simpan di drive E, kemudian GIS SPKP. Klik OK. Nah, nantinya dia akan muncul seperti ini di katalog bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kemudian folder bahan. Nah, di sini saya mencontohkan untuk Kabupaten Pindrang. Yang paling pertama mungkin kita untuk yang pertama itu penyamaan atribut dan memindahkan data ya, metode yang pertama. Kita ambil contoh untuk administrasi kecamatan. Kita cari dulu SHP kecamatan, administrasi kecamatan di SHP RT RW. Kita masukkan, tinggal diseret aja Bu, Pak. Gitu. Kemudian kita masukkan juga ini database SPKP. Ini akan dibagikan oleh teman-teman. Ini SHP yang sudah terformat ke dalam bentuk SPKP ya, fieldnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tinggal copy, nggak usah atur penamaan field lagi gitu. Kemudian kita tarik batas administrasi kecamatan. Administrasi kecamatan kita ganti warnanya dulu. Kita pakai merah aja. Nah, langkah paling awal kita samakan atributnya dulu Pak ya. Untuk atribut di SPKP itu dia cuman ada WADMKC, wilayah administrasi kecamatan. Sementara di
SHP RT RW belum ada WADMKC ya. Anggap, nah ini sudah ada ya. Ini saya yang bikin. Nah, anggap aslinya itu kayak seperti ini, Bu, Pak. Jadi belum ada field WADMKC ya. Jadi yang paling pertama, langkah paling pertama kita buat dulu WADMKC, terus kita pindahkan ke dalam batas administrasi kecamatan ya, SPKP. Jadi yang paling pertama kita add field. Satu hal yang diingat untuk membuat add field itu editornya nggak boleh jalan, Pak, Bu. Jadi nggak boleh aktif ya yang kayak gini. Ini nggak boleh aktif. Jadi kalau dia aktif seperti ini, add field-nya itu nggak akan bisa seperti itu. Jadi di stop dulu, stop editing, terus kita add field. Nama fieldnya tadi adalah WADMKC. Tipenya adalah text, dan lengthnya adalah 254. Ini berarti 254 huruf yang bisa masuk ke dalam field itu. Kemudian ini kita akan isi WADMKC ini sesuai dengan nama kecamatan. Ya, nama kecamatan akan kita pindahkan ke sini ya. Caranya adalah field kalkulator, kemudian WADMKC sama dengan nama kecamatan. Kemudian kita klik OK. Dia akan calculating record, dan setelah calculating records ini datanya akan berpindah ke sini, ke WADMKC secara otomatis ya. Oke. Langkah selanjutnya, setelah kita buat WADMKC di SHP Bapak-Bapak, SHP RT RW Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan memindahkan datanya ini ke dalam data SPKP ya. Caranya adalah kita start editing dulu. Pada saat start editing akan muncul seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu memilih yang SHP batas administrasi kecamatan yang sudah dalam format SPKP. Klik OK. Oke, selanjutnya kita ke SHP RT RW. Klik kanan, kemudian kita selection, kita select all datanya. Kemudian kita klik kanan di datanya, kemudian kita copy, kemudian paste, dan akan muncul seperti ini. Akan ada pilihan batas administrasi kecamatan sesuai SPKP, kemudian kita klik OK. Dia akan mengcopy tadi, dan datanya sudah berpindah ke SHP administrasi kecamatan SPKP. Jadi dia akan berpindah otomatis sesuai dengan fieldnya ya, ke WADMKC. Seperti itu. Kemudian kita stop editing, kemudian kita save. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kita menuju ke metode yang kedua. Untuk metode yang kedua, penyamaan atribut, menggabungkan data dan memindahkan data. Contohnya adalah jaringan jalan, sungai, dan lain-lain ya. Oke, kita coba lagi. Ini adalah metode yang kedua. Metode yang pertama tadi kita cuma menyamakan atribut data dan kemudian memindahkannya ke format SPKP ya. Baik, untuk metode yang kedua, kita coba jaringan jalan. Kita cari SHP jaringan jalan dulu. Kita masukkan. Kemudian kita ingin menggabung datanya dengan wilayah administrasi kecamatan. Kita masukkan kecamatannya. Nah, untuk jaringan jalan, ini terbagi ke dalam beberapa SHP, arteri primer, sekunder, kolektor, dan lain-lain. Untuk contoh di Kabupaten Pinrang, itu ada arteri primer, lokal sekunder, dan lingkungan ya. Dengan jalan lingkungan. Langkah paling pertama kita gabung dulu datanya, data jaringan jalan dengan kecamatannya.
Jadi langkahnya adalah setelah kita masukkan dua data ini, kita masuk ke ArtToolbox ya. Toolbox agak lama untuk menampilkan ArtToolbox di sampingnya katalog tadi. Kita pilih Data Management Tools, kemudian kita pilih General. Oh, sudah salah ya. Maaf, ibu-ibu. Kita di Analysis Tools, kemudian kita overlay dan pilih Intersect ya. Akan muncul jendela seperti ini. Untuk input feature-nya adalah jaringan jalan. Kemudian kita masukkan lagi administrasi kecamatan ya. Jangan dibalik, yang harus masuk duluan adalah jaringan jalannya. Kemudian administrasi kecamatannya. Untuk output feature class, kita pilih di tempat ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi ingin disimpan di mana ya gitu. Saya akan menyimpannya di folder bahan dan kita ketikkan namanya ya. Jaringan jalan kecamatan. Dan kita save. Nggak usah diganti-ganti untuk join attribute dan exit tolerance-nya. Kita kemudian klik OK. Setelah selesai prosesnya, akan muncul SAP baru yang datanya sudah ada WADMKC seperti itu. Nah, oke. Ini bagaimana? Terus langkah selanjutnya kita hapus dulu jaringan jalan yang awal tadi. Kemudian kita pindahkan, sekarang kita pindahkan lagi ke jaringan jalan, contoh arteri primer dulu ya. Kita masukkan arteri primernya. Nah, untuk memindahkan datanya kita harus memilih dulu ya. Kita harus memilih dulu datanya. Yang kita harus memilih jalan yang mana sih yang masuk ke dalam arteri primer gitu. Caranya adalah select by attribute. Di sini select by attribute. Kemudian kita pilih tadi di fungsi ya. Fungsi sama dengan klik 2 kali sama dengan kita cari get unique value. Kemudian kita klik arteri primer. Dan kita apply. Kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya kita start editing. Kemudian kita klik jaringan jalan arteri primer sesuai SPKP. Kemudian kita klik datanya dan kita copy. Kemudian kita paste di jalan arteri primer ya. Dan kita klik OK. Datanya sudah tercopy. Nah, ini adalah jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten Pindrang. Untuk melihat isi fieldnya, ini wilayah administrasi kecamatannya sudah masuk, dan kita mengubah data lagi. Untuk ini wilayah administrasi provinsi, kita semua adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengisi data tadi, untuk mengisi datanya kita klik kanan di judul fieldnya, kemudian kita pilih field calculator, akan muncul seperti ini. Kemudian rumusnya adalah WADMPR sama dengan, kita tanda kutip, Sulawesi Selatan, kemudian tanda kutip lagi, dan kita klik OK. Dia akan otomatis terisi seluruhnya ya.
Ini untuk kabupaten, wilayah administrasi kabupaten, kita field kalkulator lagi, kemudian kita tanda kutip lagi, Pindrang, kemudian kutip lagi. Oke, untuk status jalannya tadi ini adalah arteri primer ya, tanda kutip arteri primer. Jangan lupa untuk mengetikkan tanda kutip ya. Kita klik OK. Nah, oke, semua sudah terisi. Kita tutup dan kita stop editing. Yes. Itu otomatis ketika bapak-bapak dan ibu-ibu stop editing, datanya akan otomatis tersimpan ya. Kemudian kita remove, kita coba lihat apakah datanya tadi tersimpan atau tidak. Kita coba masukkan ulang jaringan jalan arteri primer. Datanya sudah ada, seperti itu. Untuk jaringan jalan yang lain, kita coba masukkan lagi jaringan jalan kecamatan yang tadi sudah kita gabung. Kemudian kita masukkan lagi jaringan jalan, contohnya tadi ada kolektor ya, lokal aja, lokal primer ya, fungsi. Nah, lokal primer ada banyak ini. Kita coba lagi. Langkahnya adalah open attribute table. Kemudian kita pilih lokal primer saja ya. Caranya adalah select by attribute. Kemudian kita pilih fungsi ya. Dia di field mana yang menyebut bahwa dia lokal primer. Kita klik fungsi dan sama dengan get unique value. Kemudian lokal primer. Kita apply. Kemudian kita tutup. Kemudian kita start editing. Kita pilih jaringan jalan lokal primer. Ini SHP SPKP. Kemudian kita klik kanan dan copy. Kemudian kita paste di jaringan jalan lokal primer. Datanya akan otomatis berpindah. Langkah selanjutnya sama, kita isi datanya dulu. Status jalannya adalah lokal primer. Oke. Tanda kutip. Kemudian Pindrang. Tanda kutip Pindrang. Jadi ketika bapak-bapak dan ibu-ibu tidak lupa untuk membuat tanda kutip, contohnya seperti ini ya, Sulawesi Selatan. Ini nggak pakai tanda kutip. Ketika kita klik OK, dia akan failure ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi diperhatikan untuk menggunakan tanda kutip ya. Oke, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pindrang, Kecamatan Matirobu. Oke, kita tutup dan kita hapus lagi. Nah, ini kalau bapak-bapak ibu-ibu ketika lupa untuk stop editing dulu, terus kita mau remove layernya, itu akan ada muncul seperti ini. Do you want to save your edit? Kita klik yes. Ketika ibu-ibu tidak mau menyimpan, jangan yes gitu. Seperti itu. Itu untuk langkah kedua ya. Yang untuk langkah kedua yaitu penyamaan atribut, menggabungkan data dan memindahkan data ya. Untuk yang ketiga, digitasi manual, itu kita ambil contoh adalah sebaran IPA ya, sebaran IPA.
sebaran IPA di kondisi existing ya, sebaran IPA. Nah, ini kita langsung masukkan sebaran IPA, SAP sebaran IPA yang sudah ada di SPKP. Sebaran IPA kan nggak ada di SAP RT RW Kabupaten Kota, jadi datanya bisa bersumber dari dokumen rencana yang pernah bapak-bapak dan ibu-ibu susun. Mungkin ada data koordinatnya. Jadi kalau untuk memasukkan data koordinat, contoh kita ambil contoh langsung ingin mendigit manual ya. Kita tadi start editing, kemudian kita pilih create feature ya. Kalau create feature-nya nggak muncul seperti ini, dia ada di sini ya, di samping editor ya. Oke, sebaran IPA, klik point, Bapak Ibu cukup klik kanan di mana saja, kemudian pilih absolute XY, kemudian masukkan koordinatnya. Di sini akan otomatis terisi koordinat sesuai titik ini. Di sini dia menggunakan decimal degree ya, jenis koordinat decimal degree. Jadi ada beberapa pilihan di sini sesuai data koordinat yang Bapak Ibu punya. Jadi biasanya yang sering kita temui ada dua jenis koordinat. Yang pertama decimal degree yang identik dengan ada minusnya. Kemudian degree minute second, yaitu derajat menit detik ya. Kita ambil contoh di sini menggunakan decimal degree ya. Kita bikin aja. Saya punya di sini koordinat 119.623 untuk longitude-nya, kemudian untuk latitude-nya 3,524 ya. Setelah ibu-ibu dan bapak-bapak mengetikkan koordinatnya, tekan enter. Jadi dia akan berpindah sesuai di mana lokasinya berada ya. Kita pilih tanda panah ini. Dan untuk mengeceknya kita cari SAP administrasi Kabupaten Pindrang. Nah, jadi posisinya ada di sini. Posisinya ada di Kecamatan Lembang ya. Kecamatan Lembang. Jadi untuk datanya kita masuk ke atribut tabelnya. Sini untuk sebaran IPA ada field kabupaten, kecamatan, dan nama IPA-nya ya. Untuk kabupaten kita ketikkan Pindrang, kemudian kecamatan Lembang, dan IPA Lembang. Oke, kita sudah isi datanya, dan kita stop editing untuk menyimpan data, kemudian pilih yes. Jadi datanya sudah tersimpan seperti itu. Oke, itu tadi metode ketiga untuk digitasi manual. Untuk sebaran IPA, sebaran intake, dan lain-lain bisa menggunakan metode ketiga tadi, pembuatan SAP, penamaan field, dan digitasi manual ya. Mungkin seperti itu dulu materi yang bisa kita bagikan pada hari ini. Kami menunggu exercise dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.